Dan pemirsa, kita akan berbincang bersama dengan sejumlah narasumber. Narasumber pertama ada Bapak Pahala Manurung selaku kuasa hukum dari penggugat. Kemudian ada Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW yang akan tersambung melalui sambungan Zoom. Kemudian sudah berada di studio bersama kami Bapak Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, dan juga Bapak Tony RM sebagai kuasa hukum korban pembunuhan. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Mungkin saya mau menuju ke Pak Pahala Manurung terlebih dahulu. Iya, Ibu Yandra. Baik, selamat malam Pak Pahala. Pak Pahala, kalau misalnya kita sudah melihat sejumlah kronologi dari kejadian pemerasan ini, Pak Pahala, berapa besar sebetulnya besaran pemerasan atau klien Anda ini diduga diperas oleh oknum polisi atau si AKBP Bintoro ini, Pak Pahala? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perlu kami jelaskan bahwa klien kami awal mulanya adalah datang ke kantor kami ke WRC di Ahmad Yani. Ya, Pak pertama adalah Pak Bayu dan Pak Gali, ya, menjelaskan bahwa meminta perlindungan hukum kepada kami terkait adanya permintaan uang. Itu awal mulanya. Permintaan uang oleh siapa? Oleh oknum Z dari Polres Jakarta Selatan. Itu awal mulanya. Sehingga kami harus telusuri kebenaran ini dulu sebelumnya. Namun klien kami ini meminta bantuan supaya atas permintaan itu, permintaan uang. Jadi intinya klien kami dimintakan uang, ya, bukan memberikan uang dengan inisiatif sendiri, tapi dimintakan uang langsung oleh Kanit Z, ya, oknum Kanit Z di Polres Jakarta Selatan. Kemudian kami mengklarifikasi lagi, datangi ke Kanit Z, ya, Kanit Z itu menjelaskan bahwa silakan koordinasi ke pimpinan. Artinya ini adalah koordinasi pimpinan, artinya kami mengetahui pimpinan itu dari Pak Kanit ini, ya, bisa Pak Kasat, bisa Pak Wakapolres maupun Pak Kapolres. Sehingga kami mau klarifikasi itu, tapi dijawab seperti itu oleh oknum Z tersebut. Pak oknum Z ini sendiri yang meminta uang kepada klien kami. Sehingga kami mengecek lagi kebenarannya, kami meminta klien kami AH ini untuk datang ke kantor. Ya, datang ke kantor lagi untuk memberikan keterangan. Ya, memberikan keterangan bahwa adanya permintaan uang dari Kanit Z itu. Sehingga kami menelusuri lagi apakah benar ini, sehingga kalau omongan kami tidak bisa dipegang, takutnya kami tidak bisa memegang omongan, sehingga kami minta surat pernyataan dari klien kami tersebut. Ya, diminta pernyataan dan kami visualkan. Supaya ini pernyataan ini benar atau tidaknya, itu mereka menyatakan itu benar adanya. Sehingga kami menanyakan lagi. Ini kita bicara kronologis, ya, kita menanyakan lagi siapa saja yang minta atau siapa saja yang menerima, ya. Dijelaskan lagi sama klien kami AH, kami videokan, kami visualkan. Apakah benar ini Pak dipertanggungjawabkan? Ya, benar Pak. Bahwa adanya permintaan menjual mobil Lamborghini Aventador, ya. Mobil Aventador diminta oleh oknum pengacara untuk dijual, padahal klien kami nggak punya uang Pak, tapi diminta untuk dijual. Klien kami mengatakan bahwa ini ya digadaikan saja, nanti suatu saat saya tebus, tapi tetap dijual oleh oknum pengacara tersebut, ya. Baik. Sehingga klien kami terpaksa, ya, bukan klien kami menjual inisiatif sendiri, tapi diminta untuk dijual oleh oknum pengacara tersebut. Baik, jadi sebetulnya Pak, jadi ada yang direct atau permintaan secara langsung oleh Pak AKBP Bintoro ini kepada klien Anda untuk meminta sejumlah uang kepada klien Anda mungkin untuk menghentikan perkara yang sedang dijalani oleh klien Anda, begitu? Sedikit kami klarifikasi bahwa ini adalah permintaan dari oknum pengacara untuk mengurus perkaranya klien kami AH dan BY ini di Polres Jakarta Selatan. Seperti itu. Sehingga klien kami diminta menjual oleh oknum tersebut, di mana uang tersebut diminta sama klien kami supaya ditransfer ke klien kami. Baik. Apapun sampai detik ini uang hasil penjualan tersebut tidak diberikan kepada klien kami. Baik. Sementara itu kan ini yang digugat adalah
Pak AKBP Bintoro begitu. Lalu mengapa Anda begitu yakin bahwa Bintoro sendiri yang menerima uang dari pengacara tersebut? Berdasarkan pengakuan ya, alat bukti di dalam KUHP itu ada keterangan saksi dan pengakuan ya. Itulah petunjuk kami untuk melakukan gugatan ya. Untuk melakukan gugatan bahwa adanya keterangan-keterangan tersebut kami visualkan, kami minta surat pernyataan yang bersangkutan bahwa benar, tanda tangan, benar, sehingga kita mengajukan gugatan dan ada bukti-bukti transfer juga dari klien kami ke oknum tersebut untuk mengurus perkara di Polres Jakarta Selatan maupun dari orang tuanya klien kami juga mentransfer ke oknum pengacara di mana uang tersebut digunakan untuk mengurus perkara di Polres Jakarta Selatan. Itu awal mulanya. Berarti transferan ini bukan ke Bintoro ya Pak, bukan sebelumnya kan juga AKBP Bintoro ini bilang bahwa ia tidak pernah menerima transferan uang dari klien Anda, kemudian juga tidak pernah berhubungan langsung dengan klien Anda, dan apakah ada bukti konkret seperti mungkin rekamankah transfer uang kepada Bintoro atau percakapan yang menguatkan dugaan adanya pemerasan ini Pak? Bukti-buktinya nanti akan kami bawa ke persidangan, ya ke persidangan. Bukan bukti yang disampaikan yang beredar sama sekali 20 miliar. Yang ada adalah pengakuan klien kami dengan surat pernyataan itu 17,1 miliar. Namun di gugatan itu juga kami sampaikan 14, sekian miliar, gitu. Seperti bukan 20 miliar dan bukan mobil Ferrari, tapi adalah 17, sekian miliar sama mobil Lamborghini Aventador dan 2 motor. Klien kami sudah mengeluarkan uang atau kerugian totalnya 17,1 miliar. Itu pernyataan yang ditandatangani oleh klien kami, sehingga kami melakukan upaya hukum. Kami bertindak berdasarkan surat kuasa. Permintaan klien yang kita mau itu dikembalikan semua. Seperti itu. Baik, Pak Pahala, kita tahan dulu perbincangan kali ini. Kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber lainnya usai jeda. Tetaplah di Prime Show.